Selamat siang semuanya, semoga berbahagia selalu. Masih ada di channel saya, Dunia Filsafat. Nah, kita akan selalu mengingatkan bahwa kita sebagai manusia harus selalu komitmen terhadap mengenali diri kita sendiri. Karena ketika kita bisa mengenali diri kita sendiri, maka kita bisa memahami apa yang terjadi pada diri kita, sehingga kita bisa memahami apa tujuan yang kita tuju juga. Dan salah satu filsafat sebagai pandangan hidup itu untuk memahami tujuan dengan berbagai peristiwa yang kita alami, entah itu menyenangkan, entah itu sesuatu yang absurd, entah itu bahagia atau tidak jelas sama sekali. Nah, berfilsafat akan selalu menjadi bagian sejarah manusia. Mereka yang mau berpikir secara kritis, logis, universal, radikal, mendalam, maka akan selalu menyenangi berfilsafat. Dan itulah memang cara kita untuk berfilsafat. Semacam orang-orang filsuf dulu juga selalu mengingatkan bahwa hidup itu harus berpegang kepada suatu keutamaan. Apa yang kita anggap sebagai keutamaan dari diri kita, kita harus bisa mengusahakannya, karena sesuatu yang kita usahakan itu akan menjadi suatu jati diri. Nah, sepertinya yang disebut dengan jati diri itu adalah keseharian kita, perubahan sikap kita, nilai-nilai yang kita perjuangkan, kemampuan kita untuk bertahan hidup. Itulah bagian dari penguatan kita sebagai manusia dengan filsafat. Kadang-kadang kita melihat bangsa Indonesia ini, kita lihat orang-orang yang mereka berjuang ya, orang-orang yang dalam keadaan kurang mampu, di jalanan mereka menarik gerobak atau kerja apapun, kita merasa sangat optimis dalam hidup. Meskipun kalau kita melihat dalam artian tertentu kehidupan para pejabat, kehidupan para politisi ataupun beberapa orang-orang pembesar itu membuat kita pesimis ya. Mungkin dengan ada beberapa yang tidak memiliki integritas di dalam membangun bangsa dan negara ini. Tetapi memang semangat untuk selalu optimis, semangat untuk selalu memberikan kepercayaan kepada orang lain, kepada diri sendiri minimal, itu sangat penting. Ya, di dalam pemikiran Plato dijelaskan bahwa seseorang itu harus memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikirannya. Setelah bisa mengendalikan pikirannya, dia harus mengendalikan egonya. Setelah itu adalah dia harus mengendalikan tentang nafsunya. Jadi ada disebut dengan logos, tumos, dan epitumea. Dan lingkungan manusia itu hanya berbicara tentang itu, berbicara tentang rasionalitas yang diwakili oleh logos. Kemudian adalah tumos yang berbicara tentang perasaan, mungkin harga diri di sana. Dan ada yang epitumea, itu berbicara tentang seks, hawa nafsu. Ya, di sanalah ya, manusia ya tidak jauh dari pembicaraan itu. Dan tentu saja yang utama adalah mereka yang bisa mengendalikan pemikirannya, memahami tujuan hidup, dan tentu saja bisa membukakan jalan kepada orang lain. Di dalam cerita Guha Plato berbicara tentang alegori Guha, dijelaskan bahwa kita bisa menganggap bahwa pengetahuan yang kita ketahui itu sebagai sesuatu yang nyata, benar-benar nyata. Ternyata kehidupan kita ini dengan segala asumsi pemikiran kita tentang tentang pengetahuan yang diberikan lingkungan terhadap kita, itu bukan sesuatu yang bersifat mutlak. Sehingga memang perlunya tentang pemahaman bahwa apakah kita ini benar-benar hidup di dalam suatu kesadaran akan kebenaran, baik itu kebenaran yang membuat hidup kita bahagia, kebenaran yang bisa membuat kita bisa menyelesaikan persoalan hidup kita. Kan aneh juga ketika orang menganggap dirinya memiliki pengetahuan yang adiluhung, tapi dia tidak bisa menyelesaikan persoalan hidupnya sendiri. Ya, di sini penting juga dipahami bahwa
integrasi antara rasionalitas dan tentu saja harus dimensi praksis ini sangat penting, sehingga di zaman modern Marxisme itu menjelaskan bahwa bukan pikiran yang mengubah realitas, tapi realitas yang mengubah pikiran. Jadi memang filsafat yang bersifat abstrak atau tidak membumi atau dalam artian tertentu itu bisa memberikan catatan bahwa ya kita harus menyadari bahwa pemikiran itu harus memiliki dimensi praksis. Lalu bagaimana dengan metafisika? Ya metafisika itu sebagai suatu cara pandang juga dan bisa diturunkan pengetahuan tersebut dalam aplikasi atau dalam implementasi kehidupan sehari-hari. Karena yang namanya kehidupan sehari-hari kita juga kan tidak mungkin tanpa kesadaran, pasti memiliki sudut pandang mengenai realitas itu, dan kita bergerak membantu orang lain atau mempersepsi sesuatu atau menyimpulkan suatu persoalan atau membereskan persoalan itu dengan sudut pandang ontologis. Terima kasih.